Baik, salam keadilan. Hari ini kami akan menyampaikan rilis atas peristiwa yang dialami oleh klien kami, yaitu saudara B inisial BC yang ada di Magelang Kota, ya. Terkait peristiwa yang sangat menguras ataupun menginjak-injak rasa keadilan bagi klien kami. Oleh karena itu, atas nama keadilan kami akan berbicara. Pertama, kami sampaikan kepada Bapak Kapolres Magelang Kota, terima kasih sudah menerima kami dalam kunjungan pada tanggal 26 Mei 2026, beberapa hari yang lalu. Pertemuan tersebut diinisiasi atas peristiwa kriminalisasi yang sangat menginjak-injak rasa keadilan bagi klien kami. Akan kami ulas sebagai pernyataan yang didasari dari seluruh kebenaran dan fakta-fakta yang sudah terjadi. Adapun masalah ini sebenarnya tidaklah terlalu sulit untuk dianalisa. Bermula dari seorang inisial AP mempunyai hutang kepada klien kami yang juga punya CV. Klien kami ini punya CV, dia adalah seorang pengusaha muda, inisiator muda yang telah berhasil mencuri perhatian publik karena dia berani mengambil keputusan besar dan menjadi motivasi yang sangat tinggi bagi generasi muda, di mana dia bersama dengan istrinya berhasil membangun UMKM yang tentunya punya dampak yang sangat penting dan positif bagi negara ini. Nah, ini catatan penting bahwa saya lihat bahwa orang-orang yang punya motivasi tinggi untuk membangun negeri ini akan selalu berbenturan dengan adanya tindakan-tindakan yang tidak terpuji dari para pemangku kepentingan. Ini sangat kami sayangkan. Saudara AB ini memiliki hutang kepada klien kami, kalau tidak salah 800 juta. Kemudian ternyata AP ini dengan dibantu oleh seseorang, saya lupa namanya, WD atau siapa, AP ini mengajukan pinjaman uang ke Koperasi Mustika Magelang. Koperasi Mustika Magelang. Ini Kementerian Koperasi, tolong memperhatikan apa yang kami sampaikan itu. Pinjaman kepada AB ini disetujui oleh Koperasi Mustika Magelang. Dicairkanlah kalau tidak salah 550 juta. Sama sekali tidak ada hubungan proses pinjam-pinjam ini antara AB dengan klien saya. Yang kemudian AB pernah menyampaikan kepada klien kami bahwa dalam upayanya untuk membayar hutang atau mencicil hutang kepada klien kami, dia sedang mengajukan pinjaman ke Koperasi Mustika Magelang. Klien saya setuju aja karena tidak ada kaitan. Mau dipinjam dari bank, mau dipinjam dari mana, sebagaimana biasanya, itu hal yang wajar, tidak ada masalah. Nah, bahkan supir dari klien saya pernah mendampingi menemani dengan harapan tentunya kalau benar uang itu ada, ya jangan dipakai untuk membayar yang lain, membayar ke dirinya. Itu sah semuanya. Ternyata di kemudian waktu karena dirasa terjadilah akad hutang-hutang antara Koperasi Mustika Magelang dengan si AP ini. Kemudian setelah akad ada, bahkan pernah karena dirasa terlalu tinggi uang yang dicairkan itu 550, pernah bahkan ada pengurangan sebesar 40 juta dari nilai pinjaman itu, sehingga mungkin menjadi 400, sehingga menjadi 510. Diterima juga jaminannya oleh Koperasi Mustika Magelang. Nah, kemungkinan
AP ini dalam membayar ke koperasi tidak berjalan sebagaimana disepakati oleh mereka. Nah, setelah terjadi demikian, tiba-tiba Koperasi Mustika Magelang katanya membuat laporan ke Polres Magelang Kota. Laporannya adalah bahwa pada saat mengajukan fasilitas kredit oleh AP ke Koperasi Mustika Magelang, ada surat yang katanya disertakan di situ surat palsu lah intinya, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang lain. Itu adalah hubungan peristiwa hukum antara AB dengan koperasi. Tapi saya sangat sayangkan juga, ya, apa motif dibalik ini, yang setelah terjadi akad di antara mereka AB dan koperasi, yang kemudian terjadi juga pengurangan nilai, ada jaminannya, lah yang kemudian muncul menjadi laporan di kemudian. Sayangnya ini tidak ada kaitannya dengan klien saya. Ya, selanjutnya ketika laporan berlanjut di Polres Magelang Kota, tiba-tiba mungkin ada pertanyaan dari penyidik pihak Polres ke si AB ini yang dilaporkan oleh koperasi. Kau kemanakan uang itu? AB menjawab bahwa uang itu saya gunakan untuk membayar hutang kepada seseorang bernama Bima, klien saya. Lalu klien saya ini dipanggil. Klien saya ini dipanggil. Setelah dipanggil dimintai keterangan. Disitulah terjadi peristiwa yang sangat memuakkan. Klien saya diarahkan bahwa, lalu mulailah terjadi intimidasi bahwa kamu bisa menjadi terlibat di sini. Kamu bisa menjadi ikut ditangkap atau apalah segala macam. Kamu bisa dilibatkan di sini. Nah, klien saya berkali-kali menjelaskan apa hubungannya dengan saya. Saya itu kan hanya menerima pembayaran utang. Mau dari mana juga uangnya, saya berhak menerima itu. Dan apalagi memang akad antara si AB ini dengan koperasi terjadi. Nah, lalu pihak dari kepolisian menyatakan kepada klien saya, oh nggak bisa begitu, pokoknya uang itu harus diambil. Loh, karena kalau enggak kamu bisa berurusan ini dengan mereka ini. Lah, klien saya berkali-kali menjelaskan, namun menurut klien saya pendampingan kepada dirinya tidak berjalan dengan baik. Tidak berjalan, dirasa sesuai keterangan klien kami, dirasa tidak ada pendampingan hukum yang layak, yang baik. Selanjutnya, setelah beberapa kali klien kami menolak karena dia bertahan dalam pendiriannya, silakan proses. Mulailah terjadi penekanan. Menurut keterangan dari klien kami, dan juga saya sudah paparkan langsung di hadapan Kapolres. Pertama ini saya sampaikan ya, bahwa saya melihat bahwa Kapolres Magelang Kota sekarang sungguh sangat profesional, sangat bagus dan sangat berintegritas, dan menyatakan akan menindak tanpa batas bagi anak buahnya jika terbukti bersalah. Nah, saya sudah menguraikan peristiwa yang dialami klien saya, bahwa klien saya disuruh untuk membayar uang kepada Koperasi Mustika Magelang sebesar 550 juta, yaitu uang yang diserahkan oleh AB untuk pembayaran hutangnya kepada klien saya. Itu dipaksa diambil dari klien saya untuk diserahkan kepada Koperasi Mustika. Tidak hanya itu, ya. Melihat klien saya sudah sangat takut. Kenapa? Menurut pengakuan klien saya, pada saat di ruangan itu Kasat Reskrim mengucapkan sebuah kata yang sangat sakti kepada klien saya. Kalau kamu tidak memenuhi menyerahkan uang itu, maka ada banyak di sini baju-baju tahanan yang akan saya pakaikan kepada kamu. Itu yang disampaikan kepada klien saya. Itu yang disampaikan kepada klien saya oleh Kasat Reskrim. Hal itu lantas membuat klien saya menyerah tanpa ampun, ya, dengan perasaan dia bahwa dia akan langsung ditahan pada saat itu, walaupun tanpa proses hukum, walaupun tanpa ada kaitan hukum. Lalu selanjutnya, melihat keadaan itu yang sungguh membuat klien saya remuk, disitulah juga disampaikan bahwa klien saya harus membayar
biaya restoratif justice kepada Koperasi Mustika Magelang. Tahu jumlahnya berapa? Klien saya disuruh atau dipaksa atau ditekan membayar biaya RJ sebesar 216 juta rupiah. Ini sungguh sangat tidak manusiawi. Saya sampaikan kepada semua pihak terkait, pakailah moralmu dan nuranimu. Biaya RJ yang diminta, apa hubungannya RJ kepada klien saya? Maka saya lihatlah ternyata setelah klien saya dalam keterpurukannya tidak sanggup berkata apa-apa dengan banyaknya intimidasi itu, dia dengan mencucurkan air mata terpaksa mentransfer 550 juta uang yang diterima sebagai pembayaran hutang dari si AB dan 216 juta dengan dalih biaya RJ. Halo Bapak Kapolri, halo Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI yang sangat kami sayangi. Ketua Komisi 3 dan anggota Komisi 3 sekarang sangat hebat menjaga keadilan bagi masyarakat. Tolong dengarkan ini. Ini RJ ini sudah menjadi pasaran. Bahkan yang paling parahnya, klien saya itu tidak ada hubungannya dengan RJ, tidak terlapor, tidak ada kaitannya, hanya karena menerima uang yang katanya berasal dari yang terjadi tadi. Tidak berhenti di situ, Pak Kapolri, Pak Kapolda Jateng, Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI. Tidak berhenti di situ, Pak. Klien saya disuruh untuk membayar biaya sebesar 57 juta untuk biaya administrasi pencabutan laporan di Polres Magelang Kota. Klien saya sudah berkali-kali meneriakkan ini. Pertama, pihak Polres meminta 80 juta katanya untuk biaya pencabutan laporan. Tapi karena klien saya sudah tidak punya uang, sudah diperas habis-habisan, klien saya memohon hanya bisa menyerahkan uang 57 juta. Itu pun dalam 3 tahap. Hal inilah membuktikan bahwa klien saya sudah benar-benar sangat dihancurkan atas perlakuan yang sangat tidak manusiawi ini. Makanya dia harus mencicil 3 kali. Pertama dia kasih 25 juta. Itu menurut keterangan klien saya langsung diserahkan kepada kanit yang menangani di salah satu kafe bernama Kafe Veranda. Yang kedua diserahkan sebesar 30 juta kepada anggota Polres, kalau tidak salah namanya Fandi. Si Fandi ini datang langsung ke toko klien saya, lalu klien saya disuruh masuk ke mobil, lalu klien saya digeledah dulu, kau bawa HP atau gimana, digeledah dulu semua. Setelah dipastikan gak ada, lalu diterimalah uang itu sebesar 30 juta oleh Fandi. 2 juta lagi, 2 juta kecil sekali. Tapi karena kondisi klien saya sudah sangat dimiskinkan oleh mereka-mereka ini atas pemerasan yang hebat ini, 2 juta itu ditransfer melalui seorang masyarakat sipil untuk dipindahkan ke mereka. Itu keterangan lengkap di dalam memori klien kami dan sudah berkali-kali diterangkan di hadapan pejabat kepolisian Polres Magelang Kota. Sehingga berjumlah yang diserahkan untuk biaya pencabutan perkara kata mereka sebesar 57 juta dari 80 juta diminta. Setelah kami tindak lanjuti persoalan ini, 25 juta yang diterima oleh Kanit menurut klien kami, 30 juta yang diterima oleh Saudara Pandi, anggota Satreskrim. Yang lucunya, si Pandi justru mengaku sekarang baik ke propam yang diakui diterima oleh dirinya, malah yang diterima oleh si Kanit. Jadi dia mengaku saya menerima 25 juta, padahal klien saya tidak pernah memberikan 25 juta kepada dia. Yang diberikan klien saya 25 juta adalah ke Kanit, bukan ke dia. Yang ke dia adalah langsung 30 juta. Jadi model
tumbal menumbal ini saya lihat harus diberantas. Klien kami bersumpah untuk dirinya sendiri bahwa 25 juta yang diakui oleh saudara Fandi anggota Satreskrim tidak pernah diserahkan klien saya kepada dia, melainkan kepada Kanit. Nah, sebaliknya Kanit yang langsung menerima uang itu menyatakan tidak pernah menerima uang. Anehnya, yang diberikan klien saya kepada dia sendiri kok malah diakui orang lain anggotanya yang bukan menerimanya dari dia sendiri. Yang diterima oleh klien oleh saudara Fandi ini adalah 30 juta, yang diterima oleh Kanit ini adalah 25 juta di KPP Rakyat. Lantas sekarang si A mengakui yang bukan dia terima, si B tidak mengakui apa yang diterima langsung. Total kerugian yang sudah dipaksa diambil dari klien kami adalah 550 juta, ditambah biaya RJ katanya 216 juta, ditambah biaya pencabutan administrasi pencabutan perkara kata anggota Polres Magelang Kota 57 juta. Tiba-tiba, halo Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI, adalah di sini klien saya begitu kaget. Tidak diketahui oleh klien saya ada orang yang menyiapkan untuk rumusan RJ, rumusan penyelesaian pencabutan perkara itu ini. Bahwa seolah-olah ada pihak di sini tapi tidak ada satupun yang menjelaskan dirinya siapa. Saya berkali-kali melakukan RJ di kepolisian maupun di kejaksaan. Ada datanya, silakan dicek. Ada 4 pihak di sini yang sama sekali tidak menjelaskan siapa dirinya. Tidak ada di sini yang menjadi pihak pelapor. Tidak ada di sini yang menjadi pihak terlapor. Tidak ada satupun yang menjelaskan apakah dia sebagai pelapor, apakah dia sebagai terlapor, apakah dasar ini dibuat berdasarkan apa. Saya berkali-kali membuat laporan, membuat RJ atau perdamaian pencabutan perkara. Selalu dijelaskan saya bernama A selaku terlapor berdasarkan laporan ini, saya selaku si B selaku pelapor. Ini tidak ada sama sekali. Klien saya tidak pernah membaca ini sebelumnya, namun klien saya disuruh untuk menandatangani bahwa ini telah terjadi. Dan anehnya Bapak Ketua Komisi 3, setiap kali kita membuat RJ, maka klausul yang kita buat di situ adalah dengan adanya perdamaian ini, maka si pelapor tidak akan menuntut si terlapor, begitu biasanya, atau pihak yang merugikannya. Di sini justru terbalik. Dengan telah diserahkan oleh klien saya yang ditekan dan dipaksa itu uang sebesar 550 tambah 216 juta ke Koperasi Mustika Magelang, dibuat di sini klien klausul katanya bahwa klien saya tidak akan melakukan penuntutan kepada pihak koperasi. Ini sungguh terjadi mungkin 1 kali dalam 1000 tahun, dan hanya satu-satunya terjadi di Republik ini. Oleh karena itu, Bapak Kapolri, Ketua Komisi 3, Kapolda Jateng, hari ini akan kami layangkan surat permohonan. Kami memohon utamanya kepada Ketua Komisi 3 DPR RI untuk mengundang para pihak dan mendengar langsung jeritan masyarakat ini, Pak. Tolong dengarkan jeritan masyarakat ini dan undang semua pihak untuk didengar langsung keterangannya di hadapan para pimpinan dan